Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Deretan mobil dengan nama tidak jelas dari zigwheel.co.id. Yang dimaksud tidak jelas di sini maksudnya adalah nama yang cukup aneh untuk diartikan dan dilafalkan. Mungkin bagi sebagian nama tidak begitu penting. Masalahnya, nama juga identitas yang melekat sepanjang hidup. Nah, berikut ini kita akan melihat ada beberapa nama mobil legendaris yang sebetulnya cukup aneh. Kita mulai dari mobil yang paling fenomenal. La Ferrari. Jangan lupa lafalkan Ferrari di depan. La Ferrari. Kalau tidak, pembuatnya bisa ngambek. Arti dari nama itu adalah Ferrari sang Ferrari. Yes, itu adalah La Ferrari dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya Ferrari the Ferrari. Sama saja aneh. Menurut Ferrari, maaf kalau kami banyak mengulang nama itu, La Ferrari yang terakhir keluar tahun 2018 adalah Ferrari yang paling Ferrari. Mereka menyatakan inilah produk yang paling signifikan, paling definitif. Tidak salah memang, mesin V12 6,3 liter mampu menggelontorkan 962 PS. Pertanyaan kami adalah, memangnya yang keluar setelah La Ferrari itu tidak lebih baik dari mobil itu? Honda Dets. Ya, namanya Honda Dets. That's my way. That's my style. That's my choice. That's my Design. Honda no K. That's item Tojo. Ya, namanya punya tanda kutip. Dan ini bukan mobil satu-satunya dengan nama bertanda kutip. Tapi coba bayangkan percakapan dalam bahasa Indonesia. Ini Honda apa? Dijawab, Honda itu. Percakapan bisa panjang. Dalam bahasa Inggris juga sama. What's Honda that? Mau tidak mau jawabannya, that's. Makin gak jelas. Honda Dets adalah mobil yang masuk dalam kategori mobil kecil atau kei-car di Jepang. Wagon mungil 5 pintu itu memang khusus dibuat untuk pasar setempat dengan mesin 3 silinder 656 cc. Menarik juga, mobil ini punya saudara satu platform bernama Honda Life. Bayangkan, kalau mereka parkir berbarengan, jadinya Honda Dets Life. Kia Ceed. Satu lagi mobil dengan tanda baca. Tapi ada ceritanya kenapa harus ada tanda kutip di situ. C punya arti Community of European Economic, sedangkan D aslinya adalah ED yang artinya European Design. Lalu kenapa ada tanda kutip? Coba singkatan Community European Economic dan European Design-nya jadi CEEED. Kebanyakan huruf E, satu diganti dengan tanda petik. Kia Ceed adalah produk pertama pabrikan Korea Selatan itu yang sepenuhnya didesain di Eropa dan muncul tahun 2006. Setelah Ceed, hadir Pro Ceed yang lebih sporty, lengkap dengan garis bawah pada namanya. Entah apa artinya. Kini Ceed sudah hadir dalam 3 keturunan dengan bentuk mobil yang makin ganteng. Renault 5. Tidak ada yang salah dengan mobil ini. Di Eropa cukup sukses, laku dari 5 juta unit. Di Indonesia juga lumayan punya basis penggemar. Paling kalau ditanya, naik apa ke sini? Bisa dijawab, tuh 5. Yang tidak jelas adalah saat mobil ini diimpor ke Amerika Selatan, Amerika Serikat, dan berubah namanya menjadi Renault Le Car. Ya, Renault sang mobil. Kejadiannya mirip sama Ferrari La Ferrari.
Tapi di keluarga 5 ada satu yang menonjol dan membuat penyuka kecepatan mendambakan mobil ini dengan versi Renault 5 Turbo. Mesin tengah dengan turbocharger menghasilkan 160 PS dengan torsi puncak 221 Nm. AMC Gremlin. Ini mungkin salah satu hot hatchback pertama di dunia. AMC, American Motor Company Gremlin, adalah jawaban untuk pasar Amerika yang mendambakan mobil kompak. Orang sana sepertinya punya pengertian berbeda soal ukuran mobil, karena hasilnya adalah hatchback gambot dengan panjang 4 meter lebih. Mesinnya 6 silinder berkapasitas mulai dari 3000 cc hingga 5000 cc. Yang terakhir itu konfigurasinya VH, jadi 5000 cc mesin VH. Soal nama Gremlin bukan sesuatu yang bagus karena maknanya adalah masalah teknis. Jadi Gremlin itu artinya adalah masalah teknis. Asal muasal kata Gremlin bisa ditelusuri hingga era 1920-an. Para pilot kerajaan Inggris tidak punya kata-kata yang tepat untuk menggambarkan sederet masalah teknis dan electrical mirror yang kerap melanda pesawat mereka. Maklum, saat itu pesawat terbang adalah barang baru. Entah siapa yang mengucap pertama, tapi kata yang keluar adalah Gremlins. Dan itulah yang dijadikan nama oleh AMC. Tercatat 600.000 unit AMC Gremlin laku di pasaran sejak tahun 1970 sampai 1978. 10 tahun kemudian AMC berubah menjadi Jeep Eagle Corp, yang tidak lama kemudian diambil alih oleh Chrysler. Setelah deretan mobil dengan nama-nama yang tidak lumrah, bahkan cenderung membingungkan, sekarang kita akan membahas tentang kebalikannya, yaitu mobil-mobil yang sesuai dengan karakternya. Jujur, orang dulu mungkin lebih kreatif memilih nama ketimbang harus memakai huruf dan angka macam sekarang. Ya, kayak D, G, S, kan zamannya sekarang seperti itu. Tapi meski begitu, masih ada cerita lucu dan kepolosan di balik penamaan itu. Ford Mustang. Saat Ford memulai proyek mobil sport untuk meredam laju kompetitor, nama Mustang dipilih oleh para desainer. Sebetulnya ini diambil untuk menghormati pesawat kampiun Perang Dunia Kedua, P-51 Mustang. Pesawatnya lincah, bertenaga, dan mematikan, pas dengan mobil yang mau dibuat. Tapi saat presentasi, para jajaran bos Ford gagal paham dari mana asal nama Mustang, termasuk tim pemasarannya. Mereka beranggapan Mustang diambil dari kuda liar yang gagah dan mampu berlari kencang di padang rumput Amerika. Meski beda, tapi untungnya sama-sama berasumsi positif. Langsung disetujui dan Ford Mustang jadi mobil legendaris yang melahirkan kelas baru, Pony Cars. Sampai sekarang mobil ini masih berjaya dengan turunan-turunannya. Citroen DS. Citroen memperkenalkan DS di era 1950-an. Semua terpukau dengan bentuknya yang aduhai, lekukan bodi yang pas bagaikan Dewi Kayangan. Belum lagi dibalik keindahan desain terpasang teknologi maju diambil langsung dari industri aviasi. Menghasilkan salah satu mobil dengan terobosan engineering terbaik saat itu. Nyaman, mewah, pengendalian mumpuni. Lalu kenapa namanya hanya 2 huruf? DS. DS itu singkatan dari apa ya? Itu bukan singkatan, tapi permainan kata Dizzy yang artinya goddess atau dewi. Pas kan? Sekarang DS jadi merek sendiri di bawah kelompok usaha PSA atau Peugeot Citroen dengan produk yang mewah-mewah. Dodge Viper. Nama Viper diberikan oleh desainer legendaris Giorgetto Giugiaro. Tentu perancang mobil ini tidak asing. Banyak mobil eksotis yang lahir dari buah pikirannya.
Ferrari 250 GT Berlinetta, Alfa Romeo Giulia GT, bahkan VW Golf MK1 adalah hasil guratan orang Italia itu. Tapi Dodge Vapir bukan bikinan dia. Tom Gill, desainer andalan Dodge dan Plymouth, diberikan tugas untuk mendesain mobil yang terinspirasi dari ketangguhan Shelby Cobra. Hasilnya keluarlah dengan spesifikasi jempolan. Mesin V10 mengeluarkan suara yang menggelegar dan sebagainya. Tinggal soal nama. Gill lantas mengerjakan proyek lain dan kebetulan makan malam di Italia. Ditemani Giorgio, ia menanyakan, kira-kira nama apa ya yang pas untuk mobil yang diinspirasi dari Cobra? Apa bahasa Italianya ular? Begitu mungkin pertanyaan pada Giorgio. Kemudian dia jawab, ya Viper aja lah. Mungkin dijawab seperti itu sama Giorgiaro. VW Beetle. Sebelum terkenal dengan nama Beetle atau VW Kodok kalau di Indonesia, mobil ini punya nama yang kaku, VW Type 1, versi MPV atau kombi disebut Type 2, dan seterusnya. Meski tidak ada yang tahu pasti dari mana nama kata Beetle ini muncul, tapi kemungkinan paling dekat adalah dari Inggris. Tahun 50-an, John Colburn Barber, pemilik dealer VW pertama di Inggris, menggunakan VW tipe 1 untuk keperluan seharian. Saat menjemput anaknya ke sekolah, teman-teman sang anak menganggap mobilnya lucu seperti kumbang atau Beetle. Setelah itu, julukan Beetle muncul di brosur-brosur VW di Inggris. Tidak lama Jerman juga muncul brosur Der Cover, bahasa Jerman untuk Beetle. Tahun 1968, untuk menghindari kesulitan identifikasi karena produk yang makin beragam, VW secara resmi memberikan nama Beetle. Triumph Spitfire. Seperti Ford Mustang, nama Spitfire untuk mobil sport Inggris ini diambil dari nama pesawat tempur Perang Dunia Kedua yang sukses. Inilah pesawat yang menahan gempuran angkatan udara Jerman di Selat Inggris saat hendak menyerang London. Spitfire menunjukkan kesan lincah, bertenaga, dan sulit dikalahkan. Cocok dengan karakter mobil kompak, ringan, bertenaga, dan lincah. Meski Triumph mengeluarkan versi lebih besar dan bertenaga bernama TR6, tapi dari mana dan citranya yang terakhir itu kalah populer. Nama Triumph Spitfire lebih menggugah secara emosional sekaligus menarik perhatian ketimbang deretan huruf dan angka. Makanya, sang Spitfire lebih disukai kolektor mobil sport klasik. Lexus. Untuk yang satu ini tidak akan dibahas produknya, tapi nama itu sendiri. Tidak ada yang paham apa arti kata Lexus, selain menggambarkan mewah dan mahal. Ada selentingan, ini singkatan dari Luxury Export for the US. Masuk akal, karena awalnya Toyota sebagai induk hanya menargetkan pasar mobil mewah Amerika Serikat. Senjatanya harga lebih murah daripada mobil bikinan Eropa dengan kemewahan setara. Dan seperti kita tahu, itulah karakteristik sebuah Lexus, mewah, canggih, nyaman, meski sekarang harganya sudah sama dengan barang Eropa. Lucunya, mereka sempat mendapat halangan bukan dari produsen otomotif lain, tapi dari perusahaan penyedia bank data atau database bernama LexisNexis. Mereka keberatan dengan nama Lexus karena kalau dilafalkan hampir mirip kalau diucapkan sama orang sana. Untung pengadilan Amerika Serikat mengizinkan pabrikan Jepang itu tetap menggunakan nama Lexus. Nah, itu tadi deretan nama-nama mobil yang aneh. Semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.